Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, pemirsa Romiso TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan Allah senantiasa menjaga kita semuanya dalam kebaikan. Kali ini kita kembali melanjutkan kajian Rabu pagi. Kali ini jam 9 sampai jam 10 insyaallah, dengan pembahasan kitab Fiqhun Najiyah dan Safinatun Najah yang biasanya kami bahas rutin pada Rabu pertama dan ketiga di Restoran Sekar Kedaton, Kota Gede, Yogyakarta. Dan kali ini kami hanya bisa live dengan live streaming. Dan pembahasan Fiqhun Najiyah nanti kita akan bahas tentang ini masalah akidah, gimana prinsip seorang muslim dalam memaknai Muhammad Rasulullah. Yang jelas beliau adalah suri tauladan kita dalam segala hal. Ketika kita senang, suka, lapang, kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Ketika kita susah juga demikian, beliau dijadikan suri tauladan. Kemudian untuk kemudian untuk bahasan fikih Safinatun Najah, kita akan mengkaji kembali pembahasan sholat. Ya, pembahasan sholat. Ya, pembahasan sholat nantinya kita melanjutkan pembahasan rukun-rukun sholat. Monggo Mas Rudi dibaca bagi yang punya buku rujukan kuning ini di halaman 38. Monggo. Makna Muhammad Rasulullah. Nah, makna Muhammad Rasulullah. Ya. Mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah adalah membenarkan apa yang dia kabarkan, menaati apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dia larang dan dia peringatkan, serta beribadah kepada Allah sesuai dengan yang dia ajarkan. Lihat ya, di sini mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah adalah satu, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Jadi setiap berita dari Nabi SAW kita itu benarkan. Yang kedua, menaati apa yang dia perintahkan. Jadi setiap perintah yang Nabi SAW ajarkan pada kita, baik perintah wajib maupun sunnah, kita jalankan. Kemudian yang ketiga, meninggalkan apa yang dia larang dan dia peringatkan. Berarti larangan haram ditinggalkan, larangan makruh juga demikian. Serta beribadah kepada Allah sesuai dengan yang beliau ajarkan. Jadi kita hanya beribadah dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu lanjut di bawahnya, dan kami beritahu sebelumnya bagi yang ingin bertanya silahkan, yang di YouTube tinggal tuliskan di kolom komentar, bagi yang di Facebook juga tinggal tuliskan di kolom komentar, begitu juga yang di Instagram bisa dari sekarang ini, dan nanti kami materi setengah jam, setelah itu nanti tanya jawab. Monggo nanti tinggal kami bacakan ya pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan yang mau bertanya lewat WhatsApp bisa bertanya langsung di 0812 281 85131. Bisa disimpan itu nomor WhatsApp Radio Darus Sholihin 0812 281 85131. Nah, dibaca sekarang. Jadi ada berapa poin ya tadi? Benarkan setiap berita, menaati perintah, meninggalkan larangan, beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 hal ini dikatakan kita mengimani Nabi Muhammad SAW dengan benar. Nah, terus Syekh Abul Hasan An-Nadwi, Syekh Abu Al-Hasan An-Nadwi di dalam bukunya yang berjudul An-Nubuwah berkata, para nabi, awal dakwah mereka dan tujuan utama mereka adalah meluruskan keyakinan kepada Allah Ta'ala, meluruskan hubungan para hamba dengan Sang Penciptanya, mengajak manusia untuk beribadah dengan ikhlas kepadanya, memurnikan segala bentuk peribadahan hanya untuk Dia semata, serta menancapkan keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya yang bisa memberi manfaat dan mudarat, yang berhak disembah, dimintai pertolongan, dimintai perlindungan, dan hanya kepadanya lah sembelihan ditujukan.
Dahulu, dakwah para nabi diarahkan kepada para penyembah berhala yang secara terang-terangan menyembah berhala-berhala itu dan patung-patung orang-orang soleh yang dikultuskan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Baik, lihat. Syekh Abdul Hasan An-Nadwi dalam bukunya An-Nubuwah katakan para nabi awal dakwah mereka dan tujuan mereka adalah meluruskan keyakinan kepada Allah. Jadi tugasnya meluruskan keyakinan kepada Allah. Meluruskan hubungan para hamba dengan Sang Pencipta. Jadi hubungan dengan Pencipta juga diatur. Lalu mengajak manusia untuk beribadah dengan ikhlas kepada Allah saja. Lalu memurnikan segala bentuk peribadahan hanya untuk Allah semata. Serta menancapkan keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya yang bisa memberi manfaat dan mudarat. Ya, jadi bukan semata-mata dari makhluk yang memberikan manfaat, namun ini karena sebab Allah. Allah yang menakdirkan itu semuanya. Kemudian mudarat juga, bahaya, mafsadat bisa datang juga atas kehendak Allah. Jika Allah menghendaki maka itu terjadi, jika Allah tidak kehendaki maka itu tidak akan terjadi. Kemudian Allah itu yang berhak disembah. Kemudian Allah itu yang berhak dimintai pertolongan. Kita ketika susah dapat musibah pun kita minta tolong kepada Allah. Kemudian ya kepada Allah lah kita itu minta perlindungan, dan hanya kepada Allah lah sembelian itu ditujukan. Jadi salah satu bentuk ibadah adalah berkorban, menyembelih. Maka menyembelih ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, dahulu para nabi diarahkan kepada para penyembah berhala yang secara terang-terangan menyembah berhala-berhala itu dan patung-patung orang-orang soleh yang dikultuskan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Nah, dulu Nabi SAW ingin berantas ini, pengkultusan kepada patung, juga kepada orang soleh. Ya, maka ini jadi dakwah Nabi. Maka kalau saat ini misalnya kita sedang tertimpa musibah, terkena wabah, kita dapat kesulitan yang berat, kemudian ada yang mengkritisi agar tidak minta tolong atau tidak mengkultuskan suatu foto, suatu gambar, ya situ adalah gambar atau foto orang soleh. Nah, ini adalah dakwah para nabi, ingatkan seperti itu pula. Nah, terus yang kedua, Allah telah menintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam firman-Nya, katakanlah, saya tidak mampu memberi manfaat maupun menolak mudarat untuk diriku sendiri, kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah. Sekiranya saya mengetahui perkara-perkara gaib, tentulah aku akan banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dan tidak akan terkena kemudaratan. Saya tidak lain adalah seorang pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 188. Nah, di sini sebutkan saya tidak mampu memberi manfaat maupun menolak mudarat untuk diriku sendiri. Jadi Nabi ya di sini disuruh katakan bahwasanya kalau mudarat itu datang, Nabi SAW tidak bisa melepaskannya itu sendiri, kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah. Sekiranya saya mengetahui perkara gaib, nah seandainya Nabi Muhammad SAW juga mengetahui perkara gaib, tentulah aku akan banyak mendapatkan kebaikan. Namun tentang gaib Nabi tidak tahu, sehingga kalau ada penyakit datang ya sudah kena. Kalau ada musibah datang ya sudah kena. Karena tidak tahu perkara gaib yang masa datang tidak diketahui. Kalau seandainya diketahui tentu akan dipilah-pilih kalau gitu. Oh, ini musibah nih, berusaha untuk hindar dari musibah itu. Oh, saya sudah tahu nanti musibahnya kena di tempat ini. Nah, saya akan pergi dari situ. Nah, ini tidak bisa mengelak karena kita tidak mengetahui perkara gaib. Di sini katakan saya tidak lain itu pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang beriman. Juga Nabi SAW pernah bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian terlalu berlebih-lebihan menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan menyanjung Isa bin Maryam. Sesungguhnya saya hanyalah seorang hamba, maka katakanlah Muhammad seorang hamba dan utusan Allah. Nah, janganlah kalian terlalu berlebih-lebihan menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan menyanjung Isa bin Maryam. Ya, menyanjung Isa bin Maryam. Mereka kultuskan Nabi Isa sampai Nabi Isa yang seorang nabi diangkat jadi Tuhan. Lihat ya, Nabi merendah di sini. Fa innama ana abduhu. Kata Nabi SAW, aku ini hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah Abdullah hamba Allah dan
wa rasuluhu, dan utusannya. Menunjukkan kita tidak boleh mengangkat seorang yang bukan derajat Tuhan menjadi Tuhan, nggak boleh. Maka pengkultusan yang kita lihat di masyarakat kita pada orang soleh, ya, pada orang soleh, mereka ketika itu nganggap dengan memajang foto orang soleh ini wabah corona tidak akan datang. Dengan menyebut-nyebut namanya juga akan terlindungi rumahnya. Dengan memajang fotonya dalam rumah atau memajang wasiat-wasiat di dalam rumah, itu akan terlindungi dari berbagai macam penyakit, gangguan, wabah, dan seterusnya. Ini keyakinan yang nggak benar. Dan Rasulullah SAW tidak pernah contohkan seperti itu. Dan justru ini jadi dakwah Rasul, beliau ingatkan. Beliau ingatkan apa tadi? Jangan ikuti orang Nasrani yang mengkultuskan Isa. Fa innama ana abduhu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, gitu. Nah, terus kata itra'un dalam hadis, coba lihat. Kata itra'un di dalam hadis di atas artinya berlebih-lebihan dalam memuji seseorang. Kita sekali-kali tidak menyembah Muhammad, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Mereka menyembah Isa bin Maryam, sehingga mereka terperosok ke dalam lembah kesyirikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain mengajari kita untuk mengatakan Muhammad adalah seorang hamba dan utusan Allah. Nah, kita diajarkan untuk mengatakan Muhammad adalah seorang hamba dan utusan Allah. Ya, Muhammad itu seorang hamba dan utusan Allah. Maka tidak dikultuskan. Sama seperti yang ada pada kalangan Nasrani, mereka kultuskan Isa. Maka Nabi SAW inginkan supaya umatnya tidak melakukan itra. Itra di situ tadi ya, berlebih-lebihan dalam memuji seorang. Nyanjung berlebihan nggak boleh. Nyanjung misalnya, wahai Muhammad, engkau itu yang memberikan kami keselamatan. Nah, itu nggak boleh kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, kalau enggak dengan engkau, tentu kami tidak akan jadi seperti ini. Pujian berlebihan. Kalau enggak, tidak dengan engkau, kami akan jatuh sakit terus seperti ini. Enggak boleh. Kalau ini disandarkan pada manusia dan pujiannya ini pada manusia, mengatakan manusia yang beri selamat, beri rizki, enggak boleh. Baru memuji yang salah. Dan di sini juga jadi dalil kita dilarang tasyabbuh. Niru-niru. Nasrani kan seperti itu. Umat Islam tidak boleh, ya, keadaannya seperti itu pula. Maka kalau mereka mencari solusi, ya, untuk lepas dari kesulitan, kesusahan, sama ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ajarkan pada kita untuk sabar, ya. Ketika kita dapati musibah, langsung itu sabar, nahan diri. Sebagaimana Nabi SAW itu pernah melihat seorang wanita dikubur, nangis-nangis. Dia sedang nangis-nangis dikubur. Kemudian Nabi SAW ingatkan dia, ya, sabarlah. Ya. Kemudian perempuan ini tidak menoleh pada Nabi, namun dia katakan, enyah kamu dari sini. Dia tidak tahu kalau itu adalah Rasulullah SAW. Lantas pergi. Rasul pergi, baru ada yang beritahu kepada perempuan ini, itu tadi yang nasihati engkau adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru dia kaget dan dia segera pergi mau menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nabi SAW ingatkan dia, ingatlah innamas sabru inda sodamatil ula. Yang namanya sabar itu dihentakan pertama. Jadi ketika kita dapat, kita disuruh untuk bersabar. Ini ujian apapun yang kita peroleh. Dan ini termasuk juga kalau seandainya di antara kita atau keluarga kita, ya, akhirnya tervonis mau PDP atau suspek atau dikatakan positif terkena virus corona misalnya. Maka keadaan yang harus dia miliki pertama kali adalah wajib dia untuk sabar. Dan sabar itu kapan? Innamas sabru inda sodamatil ula. Yang namanya sabar itu ketika hentakan pertama. Ketika pertama kali dapati musibah. Bukan pertama-tama sudah mengeluh, mengadu, bukan. Ini suri teladan dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadikan beliau suri teladan, tidak jadikan beliau, ya,
diangkat derajatnya lebih daripada itu. Suri tauladan. Tidak diangkat beliau derajatnya lebih daripada itu, lebih daripada hamba dan rasul. Diangkat derajatnya sampai Tuhan nggak boleh. Hanya sebatas itu saja. Maka kita tidak meniru tadi ya, meniru Yahudi dan Nasrani. Kita coba lihat contoh Nabi SAW itu ajarkan seperti ini. Kadang beliau kalau pujian-pujian berlebihan beliau nggak mau. Pernah beliau disanjung Sayyid, beliau nggak mau. Sayyid itu artinya Tuan. Beliau nggak mau. Takut pengkultusan pada beliau, dan ini sanjungan yang berlebihan, dan ini sanjungan yang langsung di hadapan wajah beliau, di hadapan muka beliau. Ya, takut ujub, takut sombong, takut disanjung berlebihan sehingga dia merasa di atas. Padahal Nabi SAW sifatnya itu tawadhu, rendah hati, dan kita bisa meneladani seperti itu. Nah, ini poin kedua, berarti menjelaskan dari Al-A'raf ayat 168 kita diperintahkan untuk tidak mengultuskan Nabi SAW, dan ini bentuk keimanan kepada beliau. Dalam hadis juga tadi disebutkan la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, janganlah engkau itu berlebihan menyanjungku sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Fa inna ma ana abduhu, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka cukup katakan aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Terus yang ketiga, kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah yang terekspresikan dalam bentuk doa yang semata-mata ditujukan kepadanya, tidak kepada selainnya, apakah itu seorang rasul ataupun seorang wali yang dekat kepada Allah. Nah, lihat wujud cinta pada rasul. Ya, wujud cinta pada rasul, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, wujudnya adalah taat pada Allah. Sekali lagi saya ulang, wujud cinta pada rasul itu adalah taat pada Allah yang terekspresikan dalam bentuk doa. Ya, yang terekspresikan dalam bentuk doa. Ya, semata-mata ditujukan kepada Allah saja. Lalu beliau ingatkan di sini, doa ini tidak ditujukan kepada Rasul, ingat. Tidak boleh berdoa kepada Rasul. Dia minta pada Rasul, wahai Rasulullah, angkatlah musibah-musibah kami. Nggak boleh. Mintanya pada Allah. Juga tidak boleh memintanya kepada wali yang dekat pada Allah. Meskipun kita mungkin merasa penuh banyak dosa, yang wali ini dekat dengan Allah, tidak boleh kita minta pada wali ini juga untuk diangkatkan kesulitan-kesulitan kita. Mintanya pada Allah langsung. Walaupun ini dengan wali yang didekatkan, atau menjadikan wali ini sebagai tawasul, nggak boleh juga. Nah, ini dikatakan bentuk kecintaan kepada Rasul seperti itu. Ya, bentuk kecintaan pada Rasul adalah taat pada Allah. Wujudnya adalah berdoa kepada Allah. Coba lihat Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Bila engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah, dan bila engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Nah, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta tolong, minta tolonglah pada Allah. Ya, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau mau meminta, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta, jika engkau minta tolong, dan ini cuma hanya Allah yang bisa wujudkan. Fasta'in billah, maka minta tolonglah pada Allah. Maka kalau berdoa, di mana doa ini? Hanya Allah saja yang bisa kabulkan ini. Diangkat penyakit, dihindarkan dari bala, ya, diangkat wabah. Nah, ini hanya Allah yang bisa penuhi. Maka untuk meminta dan isti'anah, minta tolong, hanya pada Allah saja, tidak boleh pada makhluk. Maka tidak boleh seorang datang kepada wali yang sudah mati, kemudian minta-minta di situ, nggak boleh. Dia hanya boleh minta kepada Allah. Ya, dia hanya boleh minta kepada Allah saja. Kalau ini bentuknya doa masalah, ya, di mana doa yang diminta hanya Allah yang bisa wujudkan. Ini tadi kayak diangkat musibah, diangkat penyakit, diangkat wabah, diberikan keselamatan. Ya,
masuk surga, minta untuk masuk surga, diselamatkan dari neraka gitu. Ini hanya Allah yang bisa wujudkan. Maka tidak boleh minta kepada makhluk. Lantas adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila beliau dirundung duka dan kesedihan berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai Zat yang hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Nah, lihat di antara doa Nabi dan teks, lafaz, ucapan semacam ini kita bisa temukan juga dalam zikir pagi petang. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Wahai Zat yang hidup kekal dan terus menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Dan janganlah engkau sandarkan kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata selamanya. Lihat, ini ajaran dari Nabi SAW ketika dirundung duka. Saat ini kita berada dalam keadaan panik, galau, sedih. Jangan-jangan kita juga bisa kena. Nah, banyak minta tolong pada Allah dengan baca doa seperti ini di dalam doa-doa kita. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Kemudian Syekh Muhammad bin Zainu katakan selanjutnya, semoga Allah memberi rahmat kepada seorang penyair yang bersenandung. Wahai Allah, aku mohon agar engkau sudi menghilangkan kesusahan kami. Sungguh tidak ada yang mampu menghilangkan kesusahan kami ini kecuali Allah. Maka cuma minta kepada Allah, dan inilah yang dijadikan solusi ketika kita hadapi musibah. Dan ini juga contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya kita bahas Safinatun Najah. Baik, baca buletin yang pekan lalu kita belum selesaikan ya. Syarat takbiratul ihram sudah kita bahas. Terus sekarang syarat al-Fatihah. Langsung baca artinya coba. Syarat al-Fatihah. Ya. Fasal syarat al-Fatihah ada 10, yaitu yang pertama tartib atau berurutan, kedua muwalah, urut dan tidak ada jeda lama antar ayat, ketiga menjaga hurufnya, yang keempat menjaga tasydidnya, 5 tidak berhenti lama atau sebentar dalam memutus bacaan, 6 membaca semua ayatnya termasuk basmalah, 7 tidak lahan salah baca yang bisa merubah makna, 8 membacanya dengan berdiri saat sholat fardu, 9 dirinya mendengarkan bacaannya, dan 10 tidak menyela-nyelanya dengan zikir lainnya. Baik, sekarang coba lihat. Kemarin kita sudah bahas takbiratul ihram ya. Baca dalil ketiga dan dalil keempat di halaman keempatnya. Ada situ tentang berdiri bagi yang mampu untuk sholat fardu dan membaca al-Fatihah itu wajib. Berdiri bagi yang mampu untuk sholat fardu. Berdiri bagi yang mampu dalam sholat wajib, sedangkan sholat sunnah boleh dikerjakan dalam keadaan duduk meskipun mampu. Ya. Untuk sholat sunnah disunahkan untuk berdiri, tidak wajib. Namun keadaan berdiri lebih utama daripada duduk saat itu. Nabi SAW bersabda, siapa yang mengerjakan sholat sambil berdiri, maka itu lebih afdol. Siapa yang sholat sambil duduk akan mendapatkan pahala separuh dan sholat sambil berdiri dari sholat sambil berdiri. Siapa yang sholat sambil berbaring akan mendapat pahala separuh dari sholat sambil duduk. Hadis riwayat Bukhari. Terus yang keempat, membaca al-Fatihah itu wajib. Membaca Al-Fatihah diwajibkan berdasarkan hadis dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, lihat. Disebutkan di sini, saya bacakan dulu tadi ya. Baru nanti saya jelaskan tentang syarat baca Al-Fatihah. Yang tadi ada 10. Nah, di antara rukun salat itu berdiri bagi yang mampu. Ya, berdiri bagi yang mampu. Sebagaimana di dalam Safinatun Najah, kalau kita lihat kan niat dulu. Kan dari 17 rukun salat yang ada itu niat. Kemudian takbiratul ihram. Kemudian berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu, lalu membaca Al-Fatihah. Jadi 4 ini yang awal ya. Niat, sudah kita bahas, takbiratul ihram.
Terus yang ketiga, berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Nah, di sini kan disebut berdiri bagi yang mampu. Bagi yang mampu dalam sholat wajib. Sedangkan untuk sholat sunnah boleh dikerjakan dalam keadaan duduk meskipun mampu untuk berdiri. Ya, meskipun mampu untuk berdiri. Terus untuk sholat sunnah disunahkan untuk berdiri, ya, dan di sini tidak wajib. Namun keadaan berdiri lebih utama daripada duduk saat itu. Nabi SAW itu bersabda, man sholla qa'iman fahuwa afdalu wa man sholla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im wa man sholla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Siapa yang mengerjakan sholat sambil berdiri, maka itu lebih afdal. Siapa yang sholat sambil duduk akan mendapatkan pahala seperti dari sholat sambil berdiri. Siapa yang sholat sambil berbaring akan mendapatkan pahala separuh dari sholat sambil duduk. Maka di sini keadaannya kalau kita mau berdiri sholat wajib ya, wajib berdiri. Namun kalau untuk sholat sunnah mau keadaan duduk bisa, namun pahalanya tetap lebih berkurang daripada dia itu berdiri. Dia mau berbaring juga bisa, namun pahalanya tentu lebih berkurang dibandingkan dia itu duduk. Lalu dalam hadis tadi, dalam hadis Ubadah bin As-Samit disebutkan tentang kewajiban baca surat Al-Fatihah. Nabi SAW itu katakan, la sholatan liman lam yakra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah sekarang coba perhatikan syarat baca Al-Fatihah yang ada 10 ini. Pertama, at-tartib, berurutan. Maka Al-Fatihah 7 ayat. Kita baca dari ayat 1 berturut-turut sampai ayat ke-7. Tidak boleh ayat ke-7 dibaca lebih dulu baru ayat ke-1, tidak boleh. Terus yang kedua, mualah. Mualah itu artinya tidak ada jeda. Urut, tidak ada jeda satu ayat dengan ayat yang kedua. Misalnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah dia stop 5 menit. Nah, dia nangis-nangis dulu, baru dia baca Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Setelah 5 menit, tidak langsung. Padahal di sini diperintahkan mualah, tidak ada jeda. Terus yang ketiga, mura'atu hurufiha, memperhatikan huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya harus pas dibaca. Dia baca Ar-Rahmanir-Rahim, Ra dia ganti lam misalnya, Al-Rahmanir-Rahim gitu. Salah. Dia tidak memperhatikan huruf-hurufnya di situ. Terus yang kelima, alla yaskutta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha qat al-qiraah. Tidak berhenti lama atau sebentar dalam memutus bacaan. Nah, jadi dia lanjut. Terus yang keenam, qiraatu kulli ayatiya wa minhal basmalah, baca seluruh ayat termasuk basmalah. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i basmalah dijaharkan. Jadi kalau dia baca dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Bismillahirrahmanirrahim jahar. Beda dengan mazhab yang lainnya, maka nanti bisa diterapkan. Walaupun mungkin Anda punya prinsip untuk Bismillah ini sir. Namun kadang kita mesti meminimalkan konflik dengan masyarakat yang ada, akhirnya kita ngalah dalam hal ini. Akhirnya kita tidak jaharkan, kita tidak lirihkan, namun kita jaharkan demi maslahat. Terus yang ketujuh, ada mulahnil mukhil bil makna. Yaitu jangan sampai ada lahan, merubah makna. Terus yang kedelapan, antakuna halatal qiyam fil fardi. Surat Al-Fatihah dibaca pada waktu berdiri untuk sholat wajib. Maka tidak boleh baca pada posisi tahiyat. Dia baca ketika berdiri dalam sholat wajib.
Yang kesembilan, ayusmi'a nafsahul qira'ah. Dirinya sendiri itu mendengarkan bacaan Al-Fatihah, maka tidak boleh baca Al-Fatihah dalam batin. Mulutnya mingkem saja. Ya, tidak ada mulutnya komat kamit, umi itu nggak ada. Harus ya mulutnya itu minimal komat kamit. Ayusmi'a nafsahul qira'ah gitu. Memperdengarkan pada dirinya sendiri bacaan tersebut. Jadi minimal mulutnya komat kamit, ada lisan, bibir yang gerak. Ini para ulama sudah sebutkan, di antaranya Imam Nawawi sebutkan hal ini pula. Kemudian yang ke-10, alla yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Tidak di situ menyela-nyela dengan zikir yang lain. Ya, tidak menyela-nyela dengan zikir yang lain. Misalnya ketika dia baca Maliki Yaumiddin, temannya di sebelah bersin, baca Alhamdulillah. Yang bersin boleh baca seperti itu walaupun dalam sholat. Ya. Dia misalnya temannya itu bersin ketika lagi duduk, nggak lagi sholat. Dia dengar, dia tidak boleh menyelanya setelah Maliki Yaumiddin, Yarhamukallah, nggak boleh. Itu namanya campur dengan zikir yang lain selain zikir dalam sholat. Nah, ini syarat membaca Al-Fatihah. 1 tadi berurutan, tertib, 2 mualah, 3 tidak ada, 3 tadi memperhatikan huruf, 4 itu menjaga tasdidnya, 4 tadi mura'at tasdidat, ya tadi kelewat, memperhatikan tasdidnya. Yang ke-5 itu tidak berhenti lama atau sebentar dalam memutus bacaan. Yang ke-6 itu membaca semua ayatnya termasuk basmalah. Yang ke-7 tidak ada lahin, tidak ada salah baca yang merubah makna. Termasuk merubah makna di sini biasanya dilakukan oleh sebagian orang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Merubah ini. Nga dia baca bukan a. Harusnya dia baca itu alamin itu. Terus membacanya dengan berdiri saat sholat fardu. Kalau dia mampu berdiri, dia baca saat berdiri tadi. Terus yang ke-9, dirinya mendengarkan bacaannya. Jadi tidak boleh cuma baca dalam batin saja. Lalu yang ke-10, tidak menyela-nyelanya dengan zikir yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang kita masuk tanya jawab. Dari WA monggo dibaca dulu. Ya, bismillah Ustaz. Izin bertanya, apakah ada dalam Islam anak indigo yang bisa melihat setan? Saran saya coba diruqyah karena dalam dirinya ada keanehan. Mudah-mudahan dari ruqyah nanti bisa sembuh. Terus mau tanya, buku yang dipakai Ustadz Abduh yang sekarang sedang live apa Ustadz? Al-Firqatun Najiyah, ya terjemahannya ya, Safinatun Najiyah. Safinatun Najiyah ini ada serial kami di rumeso.com, bisa dilihat di serial Safinatun Najiyah. Baik, ada lagi? Mau tanya, selama ini banyak teori atau pendapat bahwa istirahat atau tidur ideal adalah 8-9 jam sehari. Ya. Kalau kita terapkan misal tidur mulai jam 9 malam, maka akan kelewat sholat malam dan subuhnya jadi telat. Bagaimana pendapat ini Ustadz? Tidur sesuai dengan kebutuhan. Ya, itu cuma kebiasaan saja. Namun kalau hitung 8 jam ya dari jam 7 sampai 8 jam itu ya jam 5. Kelewat nanti, subuh setengah 5. Kita tidur berarti ya sekitar, jadinya tidur ya sekitar jam 6. Baru bisa bangun jam 4 kalau begitu. Makanya bukan standar ya. Bukan standar. Masing-masing orang nanti punya kebiasaan tidur sendiri-sendiri. Dan tidak masalah dia ikuti kebiasaan dia tidur. Ya gitu, lanjut. Saya seorang ikhwan yang sedang berikhtiar kepada seorang akhwat. Ya. Bolehkah saya berdoa di sepertiga malam dengan kalimat redaksi, Ya Allah, apabila dia baik dan jodoh untukku, maka dekatkanlah kami dengan caramu yang diridhoi dan diberkahi. Namun apabila dia buruk untukku, maka palingkanlah dia dariku dan berilah kami yang terbaik masing-masing. Mohon nasihat serta masukannya Ustadz. Apabila boleh redaksinya meminta terdapat seperti itu, tidak masalah. Baik, lanjut. Kalau dalam hadis kita dilarang meninggalkan kota wabah. Kalau dari Jakarta ke Jogja yang sama-sama sudah ada pasien positif, bolehkah Ustadz? Di Jakarta lebih parah daripada di Jogja. Saran saya tidak keluar dari Jakarta, tetap di situ.
Ya, bersabar situ dan insya Allah dapat pahala syahid. Ada lagi? Qadarullah, bapak saya sedang sakit cikungunya. Saya ingin ke rumah namun kondisi sedang tidak dibolehkan untuk keluar terlalu sering. Sedangkan salah seorang kakak saya mengecap kalau saya ngaji terus tapi tidak berbakti. Suami saya mengizinkan, namun kondisi saat ini sedang merabak virus COVID-19 dan sangat samar mengetahui ciri-ciri dan penyebarannya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Patuh pada suami dan saran suami dan pahamkan pada keluarga. Mudah-mudahan mereka bisa paham. Ya, lanjut. Apakah ketika kita tidak tahu arti bacaan dalam sholat, maka sholat kita tidak diterima, Ustaz? Kita tidak katakan itu tidak diterima ya, namun kita tidak katakan itu tidak diterima, tapi kurang bermakna, kurang afdal. Karena baiknya untuk khusyuk, kan kita perlu khusyuk dalam sholat. Makin khusyuk itu ketika kita pahami bacaan-bacaan di dalam sholat kita. Terus ada lagi? Sementara belum. Ya. Terus lewat IG dulu ya. Sebentar untuk Facebook dulu. Baik. Adakah doa khusus atau zikir setelah sholat tahajud? Setelah witir adanya Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Sabar itu pada hentakan pertama. Padahal pada hentakan pertama itulah manusia sulit lolos dari tidak mengeluh, marah, menangis, bahkan mengumpat. Contoh kesabaran yang nyata itu seperti apa, Ustadz? Sabar secara bahasa artinya al-habsu, menahan diri. Dia tahan lisannya, tahan hatinya, tahan anggota badannya. Hati tidak protes pada takdir. Lisan tidak banyak ngomong keras, mengeluh, berbicara yang tidak rindu pada takdir. Anggota badan ditahan. Jangan sampai tangan ini gerak, banting ini, banting itu, enggak. Pada hentakan pertama dia sudah sabar saja, dan itu memang berat. Memposisikan diri seperti ini butuh belajar, butuh keilmuan, butuh keimanan, butuh memahami takdir dengan baik. Sekarang yang biasanya banyak itu di YouTube. Baik. Mau tanya bagaimana hukum dies natalis atau perayaan hari lahir suatu instansi? Ya, secara hukum syar'i ini cuma tasyabuh pada orang kafir, bukan budaya Islam, sehingga tidak perlu diikuti seperti itu. Ini masalahnya penyikapannya jika Anda sebagai pegawai dan instansi Anda sendiri yang mengundang. Wallahu a'lam, saya belum bisa memberikan solusi kecuali bisa mengingkari dalam batin. Ustadz, Anda mau bertanya, imam sudah selesai tahiyat akhir tapi Anda masih dalam doa sebelum salam. Apakah Anda harus ikut salam juga? Iya, ikut salam juga jika doa sebelum salam ini kan tidak penting, tidak terlalu penting ya. Imam itu lebih berhak untuk diikuti karena Nabi SAW katakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, tidak boleh diselisihi. Ustaz mau tanya, kalau sholat tahajud baiknya doa setelah sholat rakaat kedua atau setelah selesai 2 rakaat kali 4? Setelah selesai semuanya sampai witir, terus baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Terus baca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la usisanan alaik anta kama asnaita ala nafsi. Ustaz, kalau mengulang Al-Fatihah gimana ya Ustaz? Kalau ada sebab saja ya, lupa, maka dia balik lagi baca Al-Fatihah. Jika sudah wudhu, kita membersihkan kotoran lendir ingus di hidung karena sedang flu, apakah kita harus mengulang wudhu lagi? Tidak. Kotoran seperti itu yang ada di hidung itu bukan najis dan tidak masalah untuk dibersihkan, dan juga tidak membatalkan wudhu jika dibersihkan. Sabar itu bukan setelah mengeluh, tapi setelah hentakan pertama saat kita menerima musibah. Iya, seperti itu. Ana mau bertanya sebelum azan, apakah ada dalilnya sholawat sebelum azan? Mohon penjelasannya Ustaz. Wallahu a'lam, kami tidak mengetahui dalilnya. Baik, ada lagi? WA? Ya, baca dulu. Afwan Ustadz, di buku Saku Zikir Pagi dan Petang yang diterbitkan Rumaiso cetakan keempat yang saya punya tidak ada doa Allahumma fini bi badani. Ya, hadisnya doif karena didoifkan oleh beberapa ulama, di antaranya si Abdul Aziz At-Tarifi,
dan ulama yang lainnya. Mereka anggap hadisnya itu dhaif. Ya, terus Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita bekerja di suatu perusahaan dan kita diamanai untuk menyiapkan akomodasi perusahaan tersebut? Salah satu contohnya adalah makanan untuk karyawan perusahaan tersebut. Dan kebetulan saya punya usaha makanan, atau jika kehabisan bahan untuk membuat makanan tersebut, saya membeli di warung makan lain dengan uang saya pribadi, lalu saya jual dengan harga yang lebih tinggi dengan sepengetahuan atasan lewat laporan ke perusahaan tempat saya bekerja. Dan atasan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Apakah ini termasuk memanipulasi pengeluaran perusahaan, Ustadz? Kalau ada yang di markup-nya, berarti dusta di situ. Tidak diketahui oleh atasan, tetap kamu sudah dianggap berbuat dusta. Kamu dusta pada Allah, dusta pada yang lainnya gitu. Terus ada lagi? Bagaimana hukumnya sholat menahan buang angin, Ustadz? Kalau menahan buang angin, makruh. Dalam keadaan darurat harus keluar, dia makruh untuk nahan karena dia enggak khusyuk. Terus? Belum, Ustadz. Baik, ini lewat Instagram. Apa saat kita masbuk saat imam rukuk kita? Pertanyaan terputus ya. Awal Ustaz, ketika saya sholat tahajud, saya berdoa di setiap sujudnya. Apakah diperbolehkan? Boleh. Masuk dalam hadis Nabi SAW. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru doa. Tempat yang seorang hamba itu dekat dengan Allah ketika dia sujud, maka berdoalah saat itu. Ustaz, hukum sholat menghadap cermin bagaimana ya? Karena teman saya ingin merenovasi sebuah ruangan balet menjadi musola toko retail. Masih sah saja, boleh-boleh saja, tidak ada yang membatalkan di situ. Mau nasihatnya mana yang lebih utama dalam kondisi sekarang? Sholat sendiri di rumah, istri sedang haid, atau sholat di musola bersama dua jamaah yang lain yang kita tahu insya Allah steril? Amannya di rumah saja untuk kondisi saat ini. Terus sebentar, YouTube masih ada kayaknya. Apakah boleh kita kehilangan suatu barang kemudian kita minta tolong kepada paranormal? Enggak boleh. Ini jadi masalah nantinya. Karena paranormal tidak bisa tunjukkan itu, apalagi ini masuk perkara gaib. Dia cuma menebak-nebak dan dia minta tolong pada setan. Kamu jadi kroninya setan di situ berarti. Ya, dosa dan sholatnya tidak diterima 40 hari. Kalau kita tidak membayar fee dari pinjaman karena pokoknya sudah lunas, apakah dosa? Kalau memang yakin itu sudah lunas, ya tidak dosa untuk bayar yang selanjutnya. Tidak bayar yang selanjutnya tidak dosa. Mau tanya bagaimana jika susah tidur di malam hari? Susah tidur di malam hari, ya. Tidurnya selalu jam 3. Ya, akhirnya tidak bisa sholat subuh dan bangun siang. Apakah ada doa untuk keluar dari musibah ini? Musibah lebih parah daripada corona ini, karena dia musibah dalam masalah agama, tinggalkan sholat. Saya anggap lebih parah daripada corona. Sehingga belajar untuk bangun tepat waktu untuk subuhnya, tidak jadi orang yang malas-malasan seperti ini lagi. Perlu kebiasaan, perlu paksakan diri. Bisa baca kiat-kiat seperti ini, saya tulis di website remajaislam.com atau di remaja.com, bisa cari pembahasannya. Saat mau tanya bagaimana adab membangunkan suami saat tertidur pulas susah bangun, sedangkan waktu sholat sudah mau habis. Bangunkan. Walaupun posisi suami dalam keadaan marah, harus beri kesadaran pada suami seperti itu. Bangunkan dengan cara halus, walaupun dia tadi tidak terima nanti untuk dibangunkan seperti itu. Ya, atau bangunkan dengan cara yang dia itu senangi. Ustaz, apa hukum makan makanan yang disuguhkan ketika menjenguk orang yang sakit? Boleh. Ya, seperti itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang kita bahas. Nanti ada siaran jam 11, namun saya hanya putar di Instagram pribadi M. Abdul Wasikal. Bisa diikuti, ini untuk anak-anak bagus sekali. Yaitu kita akan bahas tentang kisah Nabi. Sekarang pembahasan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nanti bersama Rumaiso, Ruwaifi dan Ruqayyah, ya, langsung di Instagram pribadi kami, ya, M. Abdul Wasikal. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.